Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel On Comedy. Kali ini kami akan melanjutkan alur cerita anime Masal season kedua. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Scene dimulai dengan diperlihatkan 3 naga terbang dan seseorang di atasnya. Kemudian scene beralih di mana Mas dan Makaron sedang melakukan pertarungan. Makaron yang terus-terusan mengeluarkan sihir dasarnya berhasil dihindari oleh Mas dengan mudah. Dan ketika mereka hendak berbenturan, tiba-tiba saja mereka berhenti. Makaron berkata kepada Mas, "Sepertinya Mas sedang melindungi sesuatu." Dan benar saja, ternyata Mas sedang melindungi kue susnya. Ternyata mereka berdua masih belum serius melakukan pertarungan. Kemudian pertarungan pun hendak akan dimulai. Dan kelihatannya sekarang mereka akan serius. Makaron mengeluarkan sihir tingkat lanjutnya untuk menyerang Mas. Dan Mas pun terlihat akan menghadapi serangan itu. Akan tetapi serangan itu menembus tubuh Mas dan terlihat Mas mengeluarkan darah dari telinganya. Makaron berkata kepada Mas bahwa sihirnya tidak dapat ditangkis dengan fisik. Dengan kata lain, Mas bukan lawan yang cocok dengan Makaron. Makaron pun terus-menerus mengeluarkan sihirnya dan terlihat pertarungan jadi berat sebelah dengan keunggulan Makaron. Kemudian Makaron mengeluarkan sihir tingkat lanjutnya. Terlihat ada beberapa alat musik yang mengelilingi mereka berdua. Makaron pun memulai serangannya yang merupakan getaran suara yang sangat kuat. Dan terlihat Mas terkena serangan itu dengan telak. Penonton yang menyaksikan itu beranggapan bahwa pertandingan sudah selesai dengan kekalahan Mas. Akan tetapi hal tak terduga pun terjadi. Mas keluar dari tanah dan menarik kaki Makaron hingga Makaron terbenam ke tanah. Mas pun keluar dari tanah dan tanpa basa-basi dia langsung menendang kepala Makaron hingga Makaron terhempas. Tidak cukup sampai di situ, Mas langsung berlari dan mendarat di atas Makaron. Dia pun menghajar Makaron dengan pukulan beruntun ke arah muka Makaron. Mas melakukan hal itu karena dia tahu Makaron tidak akan kalah hanya dengan hal seperti itu. Dan benar saja, Makaron pun bangkit. Makaron pun berkata bahwa kali ini dia akan menghadapi Mas dengan serius. Kemudian Makaron mengeluarkan sihirnya yang dia beri nama Metamorfosis. Setelah mengeluarkan sihir itu, tiba-tiba saja tubuh Makaron berubah. Dia berubah menjadi seorang anak kecil. Dan ternyata itu adalah wujud asli Makaron ketika dia ingin mengeluarkan sihirnya. Makaron kemudian menjentikan jarinya dan tiba-tiba saja dia sudah ada di samping Mas hingga Mas terkejut. Dan ternyata dalam wujud ini, Makaron bisa bergerak secepat suara. Karena Mas tidak bisa mengikuti pergerakan Makaron, Makaron berhasil menghajar Mas hingga dia tersudut. Akan tetapi dalam serangan selanjutnya, ternyata Mas berhasil menghindari serangan Makaron itu. Dan ternyata dengan menyentuh dinding, Mas bisa merasakan jentikan jari Makaron sebelum serangannya tiba. Dan ketika Makaron hendak menjentikan jarinya kembali, ia tidak bisa melakukannya karena di tangannya sudah ada krim kue sus milik Mas. Mas menggunakan kesempatan itu untuk menghajar Makaron hingga Makaron terpental. Tentu saja Makaron tidak akan kalah dengan hal seperti itu. Makaron pun bangkit. Dan ternyata dia mengeluarkan sihir sekonnya yang bernama Death Gong. Sound second Death Gong.
terlihat ada sebuah lonceng yang sangat besar di atas arena. Makaron berkata, dalam 1 menit, lonceng itu akan berbunyi dan jangkauan jaraknya adalah 2 kilometer. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan merebut tongkat sihir Makaron yang bergerak dengan kecepatan suara itu. Mas pun berusaha untuk mengambil tongkat sihir milik Makaron itu, akan tetapi dia tidak bisa mengejar kecepatan Makaron. Sampai waktunya tersisa 10 detik lagi, Mas pun melakukan hal yang tidak terduga. Dia mengangkat tanah untuk bertujuan mempersempit pergerakan Makaron. Saat bersamaan Mas pun melakukan serangan dan Makaron terlihat ingin menghindarinya. Akan tetapi Mas bisa membaca pergerakan Makaron dan meraih baju Makaron dengan jari kelingkingnya. Mas pun menarik baju Makaron dan memukulnya. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan tongkat sihir Makaron dan menghancurkannya. Serangan sekon milik Makaron akhirnya gagal, dan dengan ini Makaron mengakui kekalahannya dari Mas. Dengan hal itu terlihat teman-teman Mas terlihat sangat senang, bahkan kepala sekolah terlihat tertawa kegirangan. Akan tetapi ketika Mas hendak meninggalkan arena, tiba-tiba saja terjadi sesuatu. Semua orang yang berada di arena itu merasakan tekanan yang sangat kuat. Setelah itu mereka melihat langit yang retak dan kemudian hancur. Kemudian keluar 3 ekor naga terbang yang di atasnya ada seseorang. Kepala sekolah pun berdiri dan dia pun berkata bahwa itu adalah Innocenjero. Terlihat Innocenjero mengeluarkan sebuah sihir dan ternyata itu adalah sihir penghenti waktu hingga semua orang yang ada di arena itu tidak bisa bergerak. Kemudian Innocenjero turun dan menghampiri Mas. Dia berkata tidak menyangka bisa menemukannya hidup-hidup dan sudah lama mencari Mas karena dia adalah anaknya. Innocenjero juga berkata, dengan menyatukan dirinya dengan Mas, maka itu akan membuat dirinya menjadi sempurna. Akan tetapi sebelum dia melakukan sesuatu, Pak Kepala Sekolah datang menghampirinya. Terlihat Pak Kepala Sekolah tidak terdampak dengan sihir penghenti waktu milik Innocenjero itu. Pak Kepala Sekolah juga berkata bahwa dia tidak akan membiarkan atau menyerahkan Mas kepada Innocenjero. Wah, apakah yang sebenarnya terjadi? Dan apakah benar Mas adalah anak Innocenjero? Saksikan kelanjutan ceritanya hanya di channel On Comedy.